Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah Cloud Computing. Hari ini kita akan diskusi tentang dasar-dasar arsitektur dari Cloud Computing. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua. Ya, dalam kondisi seperti ini kita semua berharap agar wabah ini cepat berlalu dengan cara tetap di rumah, kemudian tidak keluyuran, tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Kita masih tahu bahwa penularan sampai saat ini masih tinggi angkanya. Sekarang sudah tembus di atas 4.000 orang yang positif, dengan jumlah yang meninggal masih lebih banyak dibanding jumlah yang sembuh. Tentu sebagai bagian dari kontribusi kita adalah dengan mencegah rantai penularan atau memutus rantai penularan dengan tidak keluar rumah. Dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Kemudian pulang dari luar, datang langsung cuci tangan, langsung bersih-bersih supaya kita lebih aman lah gitu di rumah ya. Oke, itu saja mungkin pesan-pesannya. Saya harap kita berharap wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa sama-sama kembali ke kampus, bersilaturahim, berkuliah tatap muka di kelas. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, itu pesan-pesan dari saya ya. Kita mulai saja kuliah kita Fundamental Cloud Architecture. Setelah sesi ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan beberapa arsitektur dasar dari cloud computing, kemudian dapat memberikan contoh bagaimana penggunaan secara umum dan karakteristik dari arsitektur pada lingkungan atau environment cloud berbasis cloud. Baik, beberapa arsitektur cloud dasar yang akan kita diskusikan pada sesi ini adalah Workload Distribution Architecture, Dynamic Scalability Architecture, Elastic Resource Capacity Architecture, Service Load Balancing Architecture, Cloud Busting Architecture, Elastic Disk Provisioning Architecture, dan Redundant Storage Architecture. Kita akan lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah Workload Distribution Architecture. Nah, IT resource bisa kita scale up atau bisa kita tingkatkan kapasitasnya dengan dua cara. Yang pertama dengan horizontal scaling, yang kedua dengan cara vertikal. Nah, khususnya pada scaling secara horizontal, kita bisa membuat dua virtual server untuk kalau misalkan satu virtual server dirasa tidak cukup. Nah, ketika virtual server itu kelebihan beban atau overload, maka kita bisa melakukan salah satu caranya adalah horizontally scale, yaitu kita menambahkan satu virtual server lagi. Nah, kemudian beban kerja itu akan dibagi dua ya, yang awalnya dihandle oleh satu virtual server, kemudian akan dihandle oleh dua virtual server secara bersamaan. Bagaimana caranya? Kita akan menambahkan sebuah load balancer yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk mendistribusikan beban kerja secara seimbang antara satu virtual server kepada dua virtual server. Sehingga dua virtual server tersebut menjadi tidak overload gitu ya. Nah, poin ketiga di sini dia mengurangi both IT resource overutilization and underutilization. Itu artinya apa? Artinya ketika kita memiliki lebih dari satu virtual server, itu load balancer ini akan mencoba tidak membuat satu virtual server itu overload sedangkan yang lainnya underutilized gitu. Nah, dia akan secara evenly atau secara seimbang mendistribusikan workload ke IT resources yang kita punya. Nah, load balancing ini tidak hanya saja sekedar digunakan pada virtual server, tapi juga bisa digunakan pada virtual server, cloud storage, dan juga cloud services. Nah, kalau dilihat misalkan ini adalah cloud service consumers ya, dia adalah pengguna layanan yang di-provide oleh cloud environment. Kemudian di tengah sini sebelum ke virtual server itu ada yang namanya load balancer. Nah, load balancer ini analoginya visualisasi sederhananya ini ada sekitar 6 layanan, 6
permohonan layanan. Kemudian ada Cloud Service A, ya. Cloud Service A ini akan berada di dua virtual server. Nah, kedua-duanya sama, ya. Service-nya itu sama. Nah, ada virtual server A dan virtual server B. Load balancer kemudian akan mendistribusikan beban kerja, kalau di sini 50% atau 3 request layanan ke virtual server A, kemudian setengahnya akan dilanjutkan ke virtual server B. Ada beberapa mekanisme tambahan atau mekanisme yang perlu dilakukan sebagai bagian dari arsitektur workload distribution ini. Ini perlu dilakukan oleh cloud provider agar workload distribution dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah audit monitor. Jadi ketika beban itu didistribusikan kepada lebih dari satu virtual server, maka perlu diketahui lokasi geografis dari setiap virtual server tersebut atau IT resources-nya ada di mana yang akan memproses data atau menyediakan layanan bagi cloud consumer, terutama pemrosesan data, karena perlu diketahui apakah server tersebut berada berada di lokasi yang memiliki ketentuan tertentu, ya, terkait dengan penyimpanan data, sehingga penyebaran workload ini dapat memenuhi aspek legal dan atau misalkan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, cloud usage monitor ini artinya kita perlu memonitor penggunaan workload dari setiap virtual server, sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap virtual server itu kita tahu gitu ya, kapan perlu penambahan virtual server atau kapan justru kita perlu mengurangi virtual server kalau misalkan beberapa virtual server ternyata malah underutilized. Selanjutnya, hypervisor. Yang dimaksud dengan poin hypervisor di sini adalah kita perlu juga memonitor atau mungkin perlu melihat beban kerja dari setiap hypervisor. Kita perlu mungkin menyeimbangkan beban antara satu hypervisor dengan hypervisor yang lain gitu ketika kita membuat beberapa virtual server. Jadi jangan sampai ada satu hypervisor yang justru kelebihan beban. Padahal maksud kita tujuannya adalah melakukan distribusi workloads. Selanjutnya adalah logical network perimeter. Nah, yang dimaksud dengan logical network perimeter ini, kita mesti tahu boundaries antara cloud consumer dan cloud provider. Jadi, boundary secara logik, ya, secara logical network, kita mesti tahu di mana dan bagaimana cara mendistribusikan beban itu. Pengetahuan kita tentang logical dan physical network justru akan meningkatkan efektivitas workload distribution. Kemudian resource cluster. Resource cluster ini memungkinkan IT resources dalam inactive mode, artinya ketika kita membuat dua virtual server, dua-duanya dalam keadaan aktif, itu disebut active mode, biasanya menggunakan beberapa cluster gitu ya untuk mendistribusikan beban ketika terjadi resource clustering. Nah, yang terakhir adalah resource replication, karena cloud service itu akan kita sebar di beberapa virtual server, maka kita perlu memastikan bahwa resource replication atau service yang kita replicate itu betul-betul identik gitu ya, betul-betul sama antara cloud service yang disimpan di virtual server 1 dan cloud service yang disimpan di virtual server lainnya. Arsitektur selanjutnya adalah resource pooling arsitektur. Resource pooling arsitektur pada intinya adalah mengumpulkan sejumlah resource yang dipastikan semua resource tersebut tetap tersinkron atau synchronized yang siap digunakan ketika kita akan mendeliver atau memberikan layanan cloud services. Yang pertama adalah physical server pool. Jadi beberapa physical server dikumpulkan dalam suatu data center misalkan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya dengan menggunakan jaringan.
Nah, setiap physical server biasanya memiliki resource yang identik gitu ya. Biasanya memiliki resource yang identik. Setiap poolnya itu memiliki resource yang identik. Kemudian yang kedua adalah virtual server pool. Virtual server pool ini sekumpulan beberapa virtual server yang juga memiliki spesifikasi yang identik. Misalkan ada beberapa biasanya ada beberapa template yang bisa digunakan untuk nge-create satu virtual server. Katakan misalkan template-nya itu adalah Windows Server dengan kapasitas 4 GB, kemudian CPU prosesornya berapa core gitu. Kemudian hard disknya berapa tera. Nah, beberapa virtual server yang identik kita create, kemudian siap digunakan ketika akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah storage pool. Nah, storage pool ini beberapa hard disk atau beberapa media penyimpanan yang dikelompokkan, bisa misalkan storage-nya itu sudah terisi file-file yang sama atau bahkan masih kosong sama sekali. Selanjutnya adalah network pool. Network pool ini sekumpulan virtual network device atau physical network device yang dikumpulkan ke dalam dalam satu pool yang siap ketika akan digunakan mendeliver layanan cloud services. Misalkan kalau virtual network device, misalkan kita punya satu virtual firewall yang siap digunakan ketika ada service yang membutuhkan firewall. Atau bisa juga kita misalkan menyimpan beberapa network switches yang disusun sedemikian rupa topologinya, kemudian kita bisa membuat topologi yang redundant, artinya ada satu network main, ada satu network backup, kemudian bisa juga misalkan beberapa network yang saling atau yang digunakan secara bersama-sama untuk load balancing, atau bisa juga beberapa channel kita gunakan untuk link aggregation. Selanjutnya adalah CPU pool atau beberapa core processor yang kita kumpulkan dalam satu pool. Biasanya CPU pool ini dikelompokkan dan siap digunakan atau dialokasikan ketika kita nge-create virtual server. Dihitung biasanya berdasarkan core-nya gitu ya. CPU pool yang terdiri dari berapa core? Misalkan ada 16 core, 32 core, 64 core, kemudian berapa core nanti ketika akan digunakan kita tinggal pakai 2 core untuk virtual server misalkan. Nah, sisanya remain atau tetap di virtual atau di resource pool, atau bisa juga memory pool. Dikelompokkan physical memory, kemudian dikelompokkan dalam sebuah di satu atau beberapa workstation yang belum dialokasikan untuk service. Kemudian kita akan pakai sedikit demi sedikit atau sebagian dari alokasi tersebut ketika kita nge-create cloud services. Bentar. Nah, setiap pool itu kita bisa pooling lagi. Jadi ada sebuah pool yang isinya adalah sekumpulan resource pool. Nah, ini memungkinkan dilakukan. Setiap pool yang berada di dalam pool yang lebih besar disebut juga sebagai subpool, gitu ya. Misalkan ada sebuah pooling besar, di dalamnya terdiri dari CPU pool, memory pool, storage pool, dan network pool. Nah, pool yang lebih besar ini kemudian kita juga bisa menyusun dua macam hierarki gitu ya untuk membuat resource pool. Ini yang pertama, sibling resource pools. Jadi misalkan ada sebuah pool besar, pool A katakanlah gitu ya, terdiri dari virtual server pool, CPU pool, memory pool, dan network pool. Kemudian di dalam kita membuat pool baru ya, tetapi menggunakan resource yang ada di dalam pool A. Nah, kita membuat resource pool B misalkan, yang di dalamnya terdiri dari virtual server pool, CPU pool, dan memory pool. Nah, pool B ini kemudian di-assign ke consumer. Kemudian kita juga membuat pool yang kedua, yaitu pool C misalkan. Pool C ini terdiri dari CPU pool, memory pool, dan network pool. Kalau kita lihat, pool B dan pool C ini subpoolnya berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari kebutuhan consumer cloud nantinya. Pool C itu, nah antara pool B dan pool C ini dia independen, tidak saling
tidak saling mengganggu satu dengan yang lain, sehingga antara satu pool yang dimiliki oleh satu consumer itu tidak bisa atau tidak akan konflik dengan pool yang digunakan oleh consumer lain. Dalam hal ini misalkan satu consumer menggunakan pool B, satu consumer menggunakan pool C. Nah, kemudian pooling arsitektur selanjutnya adalah kita misalkan punya pool A. Ya, pool A ini terdiri dari virtual server pool, CPU pool, dan memory pool. Kemudian kita buat nested. Nested itu artinya apa sih disebutnya itu? Berjenjang begitu ya. Jadi ada pool A, misalkan kita membuat pool A1 dan pool A2. Nah, pool A dan pool A1 dan pool A2 ini memiliki komponen-komponen yang sejenis. Misalkan ketiga pool ini antara pool A dengan pool A1, pool A2 sama-sama memiliki virtual server pool, sama-sama memiliki CPU pool, sama-sama memiliki memory pool. Nah, apa gunanya resource pooling dengan arsitektur seperti ini? Kalau misalkan kita ingin membuat sebuah cloud service atau sebuah instance pada cloud service secara cepat gitu ya, dengan menggunakan resource yang relatif sama. Jadi misalkan kita punya template, jadi semacam template. Jadi ketika kita akan nge-create sebuah instance atau sebuah cloud service, nah itu dia akan memiliki memiliki template yang sama, sehingga membuat instansiasi atau creating di service-nya lebih cepat gitu ya. Selanjutnya adalah Dynamic Scalability Architecture. Dynamic Scalability Architecture ini, seperti namanya, dia bisa digunakan untuk meningkatkan, mengubah skala dari IT resources yang digunakan. Jadi, dia sifatnya itu, dia punya predefined scaling conditions itu, jadi ada kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan yang akan memicu dynamic allocation atau ya akan mendorong adanya dynamic allocation dari IT resources yang digunakan. IT resources-nya di mana? Biasanya ditempatkan dalam resource pool. Misalkan ketika terjadi kelebihan beban atau ada workload yang berlebih, maka tanpa adanya manual interaction, kapasitas dari IT resource yang digunakan akan otomatis ditambahkan, gitu ya. Nah, tentu sebelumnya ada sebuah program yang secara otomatis mendeteksi workload, kemudian kita tetapkan threshold-nya berapa atau batas atasnya berapa. Jika melebihi batas atas itu, maka ada program tersebut mendeteksi adanya kebutuhan untuk IT resource yang baru yang perlu ditambahkan untuk memproses dari workload, untuk memproses kelebihan workload tadi. Nah, bagaimana cara melakukan scalingnya atau jenis-jenis scaling yang dilakukan? Yang pertama adalah dynamic horizontal scaling. Dynamic horizontal scaling ini artinya resource IT-nya kemudian di scaled out. Lihat lagi materi sebelumnya apa artinya scaled out dan apa artinya scaled up. Kalau scaled out itu artinya begini, kalau misalkan satu service cloud ditempatkan di sebuah virtual server katakanlah, kemudian virtual server itu kelebihan beban atau workload-nya semakin lama semakin meningkat. Threshold-nya misalkan ketika CPU proses atau CPU proses berada di angka 80%. Nah, ketika 80% itu terlewati, kemudian dengan dynamic horizontal scaling, virtual servernya kemudian akan ditambahkan menjadi 2, yang kemudian setelah menjadi 2, workload-nya akan dipecah ke dalam 2 virtual server tersebut. Nah, dalam hal ini terjadi duplikasi IT resources ya, asalnya dari 1 menjadi 2 sesuai dengan kebutuhan dan yang diperbolehkan. Yang kedua adalah dynamic vertical scaling. Kalau dynamic vertical scaling itu metode scalingnya scale up atau scale down. Scale up itu artinya jika terjadi kelebihan beban atau jika ada workload yang berlebih, kalau yang tadi kan diduplikasi gitu IT resources-nya. Kalau ini enggak, IT resources yang digunakan saat itu kemudian kapasitasnya dinaikkan. Ya, kapasitasnya dinaikkan. Contohnya misalkan sebuah virtual server yang sedang digunakan, kemudian tiba-tiba dia overload
RAM-nya misalkan yang awalnya 8 GB, kemudian tidak cukup digunakan untuk memproses data. Nah, secara dynamic, RAM-nya itu kemudian akan di scale up, dinaikin. Misalnya awalnya dari 8 GB menjadi 16 GB. Kemudian selanjutnya adalah dynamic reallocation. Dynamic reallocation ini artinya ketika sebuah IT resource itu penuh, misalkan workload-nya, dia tidak akan tidak akan direplicate atau tidak akan di scale up, tetapi justru akan dipindahkan ke IT resource, katakanlah misalkan ke virtual server yang kapasitasnya lebih besar. Misalkan database yang awalnya berada di Sun Storage berbasis tape device itu dengan kapasitas atau kecepatan I/O-nya 4 GB per second, kemudian dipindahkan ke Sun Storage berbasis disk dengan kecepatan yang lebih tinggi, 2 kali lipatnya, misalkan 8 GB per second si I/O capacity-nya. Ini dynamic reallocation. Jadi ada 3 jenis scaling yang dilakukan: horizontal scaling, kemudian vertical scaling, dan dynamic reallocation. Nah, ini misalkan visualisasi dari dynamic scalability architecture. Pertama, misalkan ada cloud consumer services atau pengguna service cloud. Pada awalnya mereka mengirimkan tiga request gitu ya. Kemudian si automated scaling listener-nya dia akan berada di tengah-tengah dan meneruskan ke cloud services instances yang diperlukan. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba cloud service consumers-nya itu meminta layanan yang lebih banyak daripada biasanya. Request service yang lebih banyak. Misalkan awalnya 3 kemudian menjadi 5 request. 5 instant request. Nah, si automated scaling listener ini dia akan menangkap bahwa ada request yang melebihi kapasitas gitu ya. Workload-nya terlebihi sehingga threshold-nya katakanlah ditetapkan 3. Nah, kemudian ada 2 masuk baru sehingga berada di atas threshold. Kemudian cloud service instance-nya itu ditambahkan, yang awalnya menjadi 3 menjadi 5 cloud service instances untuk memenuhi tadi 2 request baru yang dua workload baru yang menyebabkan total workload yang harus ditangani menjadi melebihi kapasitas, melebihi threshold yang sudah ditetapkan. Nah, ini bagaimana caranya dynamic scalability architecture bekerja. Setelah dua service tambahan itu dilayani, si automated scaling listener kemudian akan terus melakukan monitoring terhadap workload yang masuk atau yang ada. Ada beberapa mekanisme yang perlu dilakukan agar di dynamic scalability architecture ini dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama adalah tentu mekanisme cloud usage monitor. Nah, cloud usage monitor ini penting dilakukan untuk melihat apakah workload yang ada itu masih berada di bawah threshold atau tidak. Kemudian hypervisor juga dibuat sedemikian rupa sehingga dia mampu melayani sistem dynamic scalability tadi, baik ketika misalkan berada di atas threshold sehingga si hypervisor dituntut untuk mampu atau dia dituntut untuk mampu menambahkan virtual server yang baru, atau hypervisor juga mampu untuk membuat si virtual server yang digunakan tadi melakukan scale up atau scale down dengan sendirinya. Yang ketiga adalah pay-per-use monitor. Pay-per-use monitor ini penting bagi cloud provider supaya nanti billing yang dikeluarkan oleh provider itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pemakaian yang digunakan oleh si cloud consumer. Ketika terjadi scaling atau ketika terjadi perubahan scale dari IT resources yang digunakan, tentu akan berbeda tarifnya gitu ya. Nah, kalau tidak dimonitor, kalau tidak memiliki pay-per-use monitor ini, jadi sulit menerapkan penerapan tarifnya. Nah, selanjutnya adalah
Elastic Resource Capacity Architecture. Elastic Resource Capacity Architecture ini pada intinya adalah memenuhi kebutuhan IT resources yang berfluktuasi ketika terjadi perubahan workload atau beban. Nah, ini apa namanya? Kalau dilihat dari gambar ini, maka scaling yang dilakukan adalah scale up gitu ya. Jadi kalau misalkan virtual server ini kelebihan beban, maka dia akan menggunakan atau dia akan meminta penambahan kapasitas CPU maupun kapasitas RAM. Nanti si hypervisor kemudian akan mengupgrade atau melakukan scaling secara otomatis sesuai dengan fluktuasi beban kerja dari virtual server tersebut. Nah, ini misalkan cloud consumer request-nya naik gitu ya. Awalnya tadi 3, kemudian menjadi 5. Hal ini menyebabkan sebuah program yang berfungsi untuk melihat atau tracking si beban tadi menjalankan sebuah fungsi atau script yang kemudian akan meminta hypervisor mengalokasikan CPU dan memori lebih banyak untuk meningkatkan kapasitas si virtual server sehingga peningkatan cloud consumer request ini dapat dilayani dengan baik. Jadi hypervisornya akan mengalokasikan additional CPU dan RAM sehingga virtual servernya menjadi naik. Nah, ini dynamic seperti dynamic scaling dengan menggunakan metode scale up atau scale down atau vertical dynamic scaling. Ya. Nah, ini virtual servernya Einheit hosted application dan IT resource secara vertikal di scale up untuk merespon peningkatan cloud service consumer. Mekanisme yang perlu dilakukan adalah yang pertama cloud usage monitor. Cloud usage monitor ini ya pasti diperlukan untuk memonitor penggunaan resource oleh service tadi. Ya, ini sehingga nanti akan akan menentukan berapa besar resource yang perlu ditambahkan kepada virtual server ketika terjadi kelebihan beban. Kemudian yang kedua, pay per use monitor untuk melihat tracking resource yang digunakan sehingga nanti billingnya akan menjadi akurat. Pay per use billing kalau misalkan cloud provider menetapkan metode pay per use. Yang ketiga adalah resource replication. Ini diperlukan jika misalkan ternyata yang digunakan adalah instance baru gitu ya. Instance baru sehingga nanti servisnya itu perlu direplicate. Elastic ini artinya ketika ada penambahan resource dia bisa tanpa manual intervention nambah, atau misalkan ketika ada penurunan maka dia akan menyesuaikan. Jadi resource-nya itu menjadi elastis. Pada arsitektur selanjutnya adalah service load balancing arsitektur. Ini kalau dilihat sekilas nampak seperti workload distribution, tetapi kalau workload distribution intinya adalah distribusi beban kerja ke setiap virtual server supaya nanti setiap virtual server itu memiliki utilisasi yang sama. Jadi tidak ada yang underutilized dan tidak ada yang overutilized gitu ya. Jadi beban didistribusikan secara merata ke setiap virtual server. Di service load balancing arsitektur ini workload itu didistribusikan secara merata ke setiap cloud service-nya, tidak melihat utilisasi dari virtual servernya. Jadi ini semacam workload distribution tapi khusus untuk didesain untuk mendistribusikan di cloud services-nya, bukan di virtual servernya. Jadi memungkinkan gitu ya, ada virtual server yang beban kerjanya lebih rendah daripada cloud server yang lain, tetapi jumlah request ke setiap service-nya di beberapa virtual server itu sama gitu.
Nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Jadi yang pertama dilakukan oleh cloud provider adalah dia melakukan replikasi beberapa cloud services. Ya, misalkan ada 2 atau 3 cloud services, kemudian si load balancer itu akan mendetek, akan mengintercept request dari cloud consumer. Nah, baru dia akan mendistribusikan request cloud consumer itu ke setiap cloud services gitu ya. Misalkan kalau kita replicate 3, dia akan sebarkan ke 3 cloud services secara merata. Jadi cloud services-nya yang dilihat. Walaupun misalkan utilisasi dari virtual server, di salah satu virtual server yang memprovide cloud services-nya itu lebih rendah daripada virtual server yang lain. Nah, si load balancer sendiri ini bisa berada di luar independen. Jadi ada mesin sendiri yang yang dikhususkan untuk jadi load balancer, tapi ada juga kemudian yang diinstal di salah satu virtual server load balancernya, kemudian dari virtual server itu didistribusikan ke virtual server yang lain. Nah, kalau kita lihat misalkan ini ada independent load balancer gitu ya, dia akan menintercept setiap request dari cloud service consumer. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 service dari cloud consumer masuk ke load balancer, kemudian load balancer itu akan mendistribusikan setiap workload ke setiap cloud service. Ya, ini ada cloud service A, cloud di virtual server A, cloud server A juga di virtual server B, kemudian cloud service A di virtual server C. Nah, dia akan didistribusikan secara merata. Kalau kita lihat misalkan virtual server A, dia utilisasinya ini adalah kayak speedometer utilisasi gitu ya. Dia sudah ada katakan di 50% utilisasi. Kemudian cloud server B dia masih di bawah 1 2 3 4 5 ya, di bawah 20%. Kemudian cloud server C misalkan dia sudah hampir 100 sudah di atas 80% utilisasinya. Jadi dia tidak melihat utilisasi virtual server. Yang penting setiap cloud service yang ada di setiap virtual server itu akan dikirimkan beban kerja yang sama gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan yang tadi workload distribution, dia mendistribusikan beban kerja ke misalkan virtual server A, virtual server B, dan virtual server C untuk menjaga agar utilisasi di setiap virtual server ini merata gitu ya. Pembagian beban kerja ke setiap virtual server merata. Nah, itu perbedaan utama antara workload distribution dengan service load balancing architecture. Nah, pada contoh yang kedua ini adalah salah satu contoh ketika load balancernya itu diinstal di virtual server A gitu ya. Jadi semua semua cloud service consumer pertama kali akan masuk ke virtual server A, kemudian setelah itu load balancer yang ada di virtual server A akan mendistribusikan dua service ke cloud service A yang ada di virtual server B, dan dua service akan diteruskan ke cloud service A yang ada di virtual server C. Nah, ini adalah salah satu contoh load balancer yang diinstal di salah satu virtual server. Beberapa mekanisme yang perlu dilakukan di service load balancing arsitektur yang pertama adalah cloud usage monitor. Cloud usage monitor ini diperlukan supaya untuk memonitor cloud service instance, setiap instance dari cloud service dan setiap IT resources-nya. Kenapa diperlukan? Karena itu tadi workload distribution-nya itu memastikan pembagian beban ke setiap cloud service sama, tapi tidak ke setiap cloud virtual server yang jadi host dari IT infrastructure yang jadi host dari cloud service tadi, sehingga perlu dilakukan monitor supaya nanti kita bisa mengetahui mana virtual server yang underutilized, mana yang berpotensi overutilized.
jika cloud usage monitor ini tidak dilakukan, maka ada risiko virtual servernya kepenuhan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah resource clustering. Supaya active cluster groups, yaitu beberapa workstation atau beberapa server yang membentuk cluster yang semuanya dalam kondisi aktif, incorporated itu kayak dikumpulkan kemudian bekerja sedemikian rupa dalam arsitektur service load balancing ini untuk membantu menyeimbangkan beban kerja di antara workstation yang menjadi member dari cluster itu atau server yang menjadi member dari cluster itu. Kemudian yang ketiga, resource replication. Nah, mekanisme resource replication diperlukan karena tadi kita akan melakukan replikasi terhadap setiap cloud services supaya untuk memastikan bahwa cloud service A yang ada di virtual server A dan cloud service A yang ada di virtual server B itu benar-benar identik sehingga tidak ada masalah ketika load balancing itu dilakukan. Jadi setiap workload itu mendapatkan setiap workload atau setiap cloud consumer request itu mendapatkan cloud service yang identik walaupun berada atau berbeda virtual server. Oke, selanjutnya adalah cloud bursting architecture. Nah, untuk beberapa jasa atau beberapa kegiatan usaha tertentu yang sifatnya datanya sangat sensitif, itu melakukan kombinasi antara service yang di-deliver IT services yang di-deliver on-premise dan kemudian mereka juga menyediakan IT services yang disimpan di cloud ya. Baik itu cloud sendiri maupun cloud provider. Tetapi biasanya menggunakan cloud provider dalam rangka efisiensi biaya. Karena kalau mereka harus membuat private cloud di luar sana itu biayanya jauh lebih mahal. Nah, ketika mereka menggunakan kombinasi antara resource yang ada di on-premise dengan yang ada di cloud bursting arsitektur ini membantu membantu kegiatan operasional tetap lancar dengan cara melakukan monitoring terhadap service yang ada di on-premise. Ketika misalkan ada lonjakan permintaan dari consumer terhadap service yang di-deliver on-premise, kelebihan workload-nya kemudian akan dilempar ke service yang disimpan di cloud. Jadi pertama kali dilakukan adalah semua service yang ada di on-premise itu direplicate ya. Kemudian disimpan di cloud. Ya, itu yang dimaksud tadi predefined capacity. Kemudian ditentukan berapa threshold dari kapasitas yang kalau itu dicapai maka sebagian beban kerja kemudian akan dipindahkan ke cloud. Ya. Nah, jadi itu yang predefined capacity threshold. Kemudian yang kedua, corresponding cloud-based IT resources dan nanti pre-deploy. Jadi kita membuat mirror lah gitu ya yang ada di cloud sebagai yang sifatnya redundant, itu saling menggantikan. Kemudian jika beban kerjanya menurun atau misalkan total workload antara on-premise dan cloud-based itu secara akumulasi berada di bawah threshold yang sudah ditetapkan, maka dia akan burst in back to the on-premise environment. Cloud-nya ditinggalkan, kemudian beban kerjanya hanya dilakukan di on-premise saja. Nah, sinkronisasi antara service yang ada di on-premise dan service yang ada di di cloud infrastructure itu menjadi penting. Kalau misalkan ada perbedaan saja tidak sama, maka ada potensi service yang bisa di-deliver atau dilayani oleh resource yang ada di on-premise itu
ketika dilempar ke IT resource yang ada di cloud justru malah tidak terlayani. Nah, ini malah mengganggu kegiatan operasional. Nah, itu yang dimaksud dengan resource replication issue to maintain synchronicity between on-premise and cloud-based IT resources. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana cloud bursting arsitektur bekerja untuk lebih memudahkan pemahaman kita, maka di sini ada environment yang on-premise yang berada di dalam kotak ini, kemudian ada environment yang ada di cloud. Nah, kalau kita lihat di cloud ini ada storage, kemudian ada cloud service A, itu identik dengan storage dan cloud service A yang ada di on-premise environment. Kemudian di sini ada ada semacam program yang akan memonitor utilisasi dari IT resources yang ada di dalam environment on-premise. Ketika terjadi beban kerja yang berada di atas threshold yang sudah ditentukan, yang predefined threshold tadi, maka beban kerja itu kemudian akan dilempar ke cloud service atau ke IT services, ke cloud, ke service yang ada di cloud, yang tersimpan di cloud. Ini misalkan ada consumer A, consumer B, itu dua-duanya masih bisa dihandle oleh IT resources yang ada di IT resources yang ada di on-premise. Ketika consumer C masuk, utilisasi sudah mencapai thresholdnya, sehingga dia tidak dilayani oleh service yang ada di on-premise, tapi kemudian service consumer C ini akan dihandle oleh cloud service atau cloud service A yang ada di cloud environment. Nah, synchronicity atau sinkronisasi antara cloud service A dan storage yang ada di cloud environment itu harus terjaga betul dengan cloud service ya yang ada di cloud dengan yang ada di ini harus terjaga betul sinkronisasinya, sehingga nanti kalau consumer C ini atau siapapun yang akan dilayani oleh service yang ada di cloud itu merasa dilayani oleh environment yang sama dengan yang ada di on-premise. Jangan sampai ketika ada request yang dilempar ke cloud, ternyata cloud service-nya berbeda dengan yang ada di on-premise. Nah, itu akan menjadi masalah nantinya. Selanjutnya adalah arsitektur terakhir, elastic disk provisioning arsitektur. Nah, elastic disk provisioning ini dia menjadi begini. Ada yang namanya pay per use, ya. Ada yang namanya pay per use, tetapi tidak pay per use betulan, karena misalkan kalau kita lihat cloud consumer biasanya dia akan di charge berdasarkan utilisasi disk yang dialokasikan gitu ya. Misalkan yang dialokasikan itu 450 GB. Dipakai atau tidak 450 GB ini, maka si consumer akan tetap membayar seharga 450. Berapapun pemakaiannya, 0 GB, 100 GB, 200 GB, chargingnya tetap fix berdasarkan storage allocation. Yes, typo ini allocation harusnya. Nah, ini kemudian menjadi tidak kompetitif. Ya, cloud provider tidak kompetitif dari segi harga. Kemudian kita juga pernah mendiskusikan tentang pay per use tuh kayak apa gitu. Kadang orang fix dianggap pay per use. Nah, ini elastic disk provisioning ini dia tujuannya melakukan provisioning disk secara dynamic gitu ya, sehingga si user atau cloud consumer itu hanya benar-benar di charge sesuai dengan capacity yang dia pakai saja. Jadi lebih fair buat customer. Apakah ini merugikan cloud provider? Tidak juga, justru dia menjadi punya semacam keunggulan kalau misalkan dibanding dengan yang charge based on fixed size storage, fixed size allocated storage. Ya. Nah, gimana cara kerjanya? Ini yang biasa ya, yang fixed size. Jadi dialokasikan segini, nah dibayar didasarkan pada hard disk yang dialokasikan saja.
pada elastic disk provisioning ini, yang pertama dilakukan misalkan si cloud consumer request virtual server dengan hard disk 450 GB. Consumer request virtual server dengan hard disk 3 hard disk, kemudian masing-masing 150 GB. Nah, si virtual server ini kemudian akan di provisioning dengan total kapasitas provisionnya 450 GB. Tapi provision, jadi ditetapkan bahwa virtual server kamu punya hard disk 400, kamu akan di provisioning sebanyak 450 GB. Nah, 450 GB ini kemudian diset sebagai maksimum capacity untuk virtual server tersebut. Ya. Walaupun no physical disk space has been reserved for allocated it. Walaupun belum ada physical space yang dialokasikan. Jadi allocatednya masih 0 GB. Kemudian kalau si cloud consumernya itu belum install apapun di virtual server yang dia pakai, itu artinya actual use-nya 0 gitu ya. Actual use-nya 0. Jadi provision-nya 450 GB, tidak ada physical disk yang dialokasikan, belum diisi, jadi allocated-nya 0, use-nya juga 0, yang digunakan juga 0. Kemudian ketika si user kemudian mengutilize virtual servernya, ya, katakanlah dia install software, maka si hypervisor itu akan mengalokasikan physical disk untuk virtual server tersebut sejumlah file yang diupload ke virtual server tersebut, ya. Nah, kalau kita ini jadi nanti si hypervisor ini akan mengalokasikan physical disk yang akan digunakan oleh si virtual server tadi, ya. Nah, beberapa mekanisme yang perlu dilakukan ketika elastic disk provisioning asset ini digunakan. Yang pertama adalah cloud usage monitor, ya, untuk memonitor utilisasi dari storage gitu ya, untuk melihat kenaikan atau penurunan storage. Kalau ada kenaikan kemudian dia turun lagi, itu harus di track supaya nanti ada tarifnya naik tapi nggak turun-turun, padahal filenya mungkin sudah, jadi ada fluktuasi file size nanti. Nah, itu harus diikuti, kan tidak selalu harus naik file size itu. Kadang ya kalau dihapus-hapusin, misalkan ada berkas yang tidak digunakan lagi dihapus, maka utilisasinya akan turun. Nah, itu chargingnya juga harus menyesuaikan. Jadi perlu ada usage monitoring juga, mekanisme usage monitoring. Kemudian yang kedua adalah resource replication. Resource replication ini resource replication ini penting jika kita akan mengonversi dynamic thin disk storage into static thick disk storage. Apa sih dynamic thin disk storage ini? Dynamic thin disk storage ini adalah mekanisme yang tadi. Jadi ketika dialokasikan, physical disk itu tidak langsung tidak langsung di pre-allocated, jadi tidak langsung dialokasikan si physical disknya, ya, tidak langsung dialokasikan. Jadi nanti dialokasikan si physical disknya ketika ada file yang akan disimpan di disk itu. Nah, itu dynamic, jadi dia akan mengikuti fluktuasi, dynamic mengikuti fluktuasi. Itu dynamic thin disk storage. Nah, static thick disk storage itu artinya semua kapasitas yang dialokasikan itu langsung dioccupy atau langsung di booking lah gitu ya, langsung di booking sesuai dengan yang dialokasikan, dan itu nggak akan bisa disentuh-sentuh. Yang lain udah di booking aja. Misalkan tadi pre-allocatednya 450 GB, maka 450 GB dari storage pool itu langsung akan di booking, ya, dipakai atau tidak dipakai itu akan di booking. Nah, itu disebut dengan static thick disk storage. Jadi jika ada kebutuhan berpindah dari dynamic thin disk ke static thin disk, maka diperlukan resource replication.
Nah, itu adalah arsitektur terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kita sudah membahas beberapa arsitektur dan semoga teman-teman mampu memahami perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ajukan di kolom diskusi, dan saya untuk perkuliahan kita komputasi awan, saya mencoba untuk menghubungi dua praktisi dari industri. Yang pertama adalah dari PT Pertamina Persero, karena setahu saya Pertamina sedang deploy cloud-based IT resource. Yaitulah kenapa kita mendapat hibah banyak physical server, karena mereka akan berpindah dari on-premise ke cloud-based. Nah, mudah-mudahan yang bersangkutan berjanji untuk dapat hadir di tengah-tengah kita kurang lebih hari Selasa minggu depan, tapi langsung 3 SKS begitu ya, supaya maksimal kita mendapatkan pengetahuannya. Kemudian yang kedua itu dari segi cloud consumernya. Nah, yang kedua, actually mereka tuh ya cloud provider tapi internal lah actually. Cloud provider tapi untuk internal organisasi. Jadi IT-nya deploy cloud. Ya. Yang kedua adalah dari cloud service provider. Ya, saya ada teman saya dulu kerja di kantor lama, saya coba hubungi, nah ini belum merespon. Ya, yang dari PT Pertamina sudah menyanggupi, yang dari perusahaan tempat saya bekerja dulu, saya mencoba untuk menghubungi manajer IT services-nya. Jadi mereka mendeliver layanan cloud di salah satu bisnisnya. Mudah-mudahan mereka berdua bisa hadir sesuai dengan yang saya harapkan. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.